Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Kepala Yayasan SD Irada dan SMP Plus Johor Maknun, dan yang saya hormati kepada Dewan Asatidah SD Irada dan SMP Plus Johor Maknun, dan tak lupa kepada adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali menyaksikan atau mendengarkan kajian indah atau disingkat sebagai kaidah yang dilaksanakan setiap Jumatnya dengan beberapa tema yang memuat di dalamnya tentang keislaman. Kemudian selanjutnya kita perlu bersyukur, kita juga perlu memanjatkan sholawat kepada sang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan hadirnya beliau itu membawa cahaya kepada kita, cahaya ketenangan dan cahaya kebenaran di dalam diri kita. Alhamdulillah, kali ini saya akan membawakan suatu pelajaran yang mungkin akan menjadi pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Bukan cuma kepada adik-adik saja, tapi buat kita semuanya. Kita di dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin tidak berinteraksi sosial terhadap teman kita maupun orang tua kita maupun orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anak yang soleh, kita sebagai anak yang solihah, kita sebagai anak yang ditunggu oleh orang tua kita, yang nantinya akan dinanti-nanti juga. Untuk apa? Untuk doanya dan untuk bantuannya di akhir kelak. Maka dari itu kita harus menjadi anak yang soleh dan solihah. Terus gimana caranya kita menjadi anak yang soleh dan solihah? Cara untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, kita harus mempunyai suatu ilmu, dan yang paling penting adalah kita harus mempunyai yang namanya adab. Adab ini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana adab kita terhadap orang tua kita, kemudian adab kita kepada orang lain, kemudian adab kita di dalam sekolah, dan adab kita kepada teman-teman kita. Langsung saja, pertama yaitu adab kita kepada orang tua kita. Dikarenakan orang tua kita, khususnya ibu, tanpa pengecualian, ibu maupun ayah, itu keduanya adalah orang tua kita, orang tua yang menyayangi kita dari kecil sampai kita besar sekarang. Maka dari itu kita harus mempunyai tutur bicara yang baik, harus sopan kepada orang tua kita dimanapun dan kapanpun itu. Jangan sampai kita itu mentang-mentang sibuk dengan HP kita, kita itu sibuk dengan teman kita itu sibuk dengan hal-hal yang lain, sehingga kita itu mengatakan orang tua kita. Contoh kecil, ketika Ananda dipanggil oleh orang tua kita, khususnya ibu, Ananda, wahai anakku, bisa minta tolong ambilkan sesuatu? Gak mau bu, saya lagi repot. Nah, hal tersebut itu merupakan hal yang sangatlah tercela dan tidak disukai oleh ibu. Dikarenakan dijelaskan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jadi kita sebagai anak yang soleh, seharusnya kita itu bertutur kata yang baik, dan jangan sampai kita itu berkata, ah bu, ngapain sih, kan bisa ambil sendiri. Jangan sampai kita itu seperti itu. Kita itu harus mendahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan pribadi kita. Apapun kesibukan kita, sebenarnya orang tua itu jauh lebih penting daripada kesibukan kita. Jangan sampai kalian itu menjadi anak yang durhaka. Jangan sampai kita itu menjadi anak yang sangat tidak diridhoi oleh Allah. Karena ridha Allah itu berasal dari ridho orang tua kita, khususnya ibu. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
Jadi surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, dari sini itu bukan seakan-akan surga itu ada di telapak kaki ibu. Nanti jangan sampai kalian itu pulang kemudian nyuruh kaki ibu kalian untuk diangkat agar dilihat ada surganya apa enggak sih, apakah benar enggak sih di dalam atau di atas atau di bawah kakinya ibu itu ada yang namanya surga. Jangan sampai itu. Maksud di sini adalah ridho Allah merupakan ridho yang diberikan oleh orang tua kita, khususnya dari ibu. Nah, maka dari itu kita harus menyenangkan hati dari seorang ibu dan memberikan seluruh pelayanan kita terhadap ibu kita. Kemudian perlu Ananda ingat bahwasanya seorang ibu adalah seorang yang sangatlah kuat. Kenapa saya bilang ibu itu orang yang kuat? Dikarenakan kalian bayangin, dulu Ananda pernah digendong selama 9 bulan. Ketika tidur dibawa tidur, ketika makan dibawa makan, ketika bekerja dibawa kerja. Tidak pernah ada ceritanya seorang ibu itu mengandung, kandungannya itu diletakkan dan dia itu tidak mau membawa anaknya. Tidak ada pernah kejadian seperti itu. Nggak ada ceritanya, aku tuh nggak mau tak selene gini mah. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi selama 9 bulan penuh itu kalian digendong sama ibu kalian. Pertanyaannya, apakah kalian pernah gendong orang tua kalian? Apakah kalian pernah gendong ibu kalian? Nggak ada kan? Nah, maka dari itu kalian harus berbuat baik terhadap ibu kalian. Ibu kalian itu sudah bekerja keras, ibu kalian sudah sakit-sakitan melahirkan kalian. Jangan sampai kalian itu membuat hati kecilnya itu menjadi sakit, dan sesungguhnya menyakiti hati ibu kalian itu lebih sakit daripada melahirkan kalian. Dan selanjutnya perlu kalian ingat bahwasanya orang tua kalian, khususnya ibu, itu tidak hanya menyusui tapi juga membesarkan kalian dari kecil sampai kalian sekarang bisa besar. Mereka itu rela tidak makan, mereka itu rela untuk bilang kenyang agar kalian itu mau makan. Apapun yang mereka itu kerjakan semuanya itu demi untuk anak. Biar apa? Biar dapat hidup sehat dan menjalani hidup yang seperti orang pada umumnya. Kemudian selanjutnya kita itu harus berbuat baik, berakhlak yang baik, mempunyai adab terhadap orang yang lebih tua daripada kita, siapapun itu, mau kenal maupun tidak kenal. Kita harus menjaga lisan kita dan menjaga perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, perbuatan-perbuatan yang dinilai perbuatan yang buruk. Kemudian kepada teman kita, jangan sampai kita itu suka usil, kita itu suka mengganggu, kita itu suka menggoda teman kita agar teman kita itu merasa jengkel. Jangan sampai kita itu merasa lebih kuat daripada teman kita. Ketika kita itu kuat daripada teman kita, maka kita harus melindungi, menyayangi, dan juga kita itu harus membela ketika dia itu lagi dalam keadaan lemah. Maka dari itu kita semuanya harus belajar menjadi anak yang soleh dan solehah yang dirindukan oleh jannah, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diridhoi oleh Allah serta Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.